Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memeliharakan umat-Mu dari masa ke masa melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, berdasarkan kemurahan-Mu, berdasarkan track record-Mu Tuhan, yang memang setia memeliharakan umat-Mu, kiranya pada pagi hari ini sekali lagi Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek, yang tidak akan membawa kami ke mana-mana selain membuat kami bertepuk tangan terhadap pendeta artis atau membuat kami kesal dengan pendeta yang membosankan. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan sehingga firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa sungguh-sungguh bisa kami terima pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, sedikit mengingatkan, kita tidak sedang melakukan eksposisi. Kita tidak sedang melakukan expository preaching dari kitab Raja-Raja. Tetapi kita sedang melihat beberapa titik yang menjadi pembentuk keberadaan umat Tuhan. Kita belajar tentang bapak-bapak leluhur, kita belajar tentang keluaran dari perbudakan di Mesir. Kita belajar tentang masuk ke dalam tanah Kanaan, kita belajar tentang era para raja, dan kita juga mempelajari saat ini era pembuangan. Minggu lalu kita sudah bersama-sama melihat pembuangan dari sudut pandang orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan, lalu mereka bersyair di dalam Mazmur pasal 137. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat view tentang orang-orang yang sedang berada di dalam pembuangan, dan mereka adalah orang-orang yang mencoba, orang-orang yang berusaha untuk ngotot taat kepada Tuhan meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab Daniel. Mari kita bersama-sama melihat dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya memikirkan ini ada 30 ayat, jadi bagaimana kita bisa memotongnya, Tetapi saya pikir kalau dipotong kok ya agak sayang ya, Jadi boleh kita bacakan saja, kitab Daniel ini di dalam pasal 3 keseluruhannya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca secara bergantian, saya membaca ayat 1, membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penampisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, sardam, dan harus berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, sardam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi,
rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkanlah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkanlah ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja yang datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita ada satu buah perintah yang sangat terkenal. Tuhan Yesus di penghujung Injil Matius mengatakan, "Segala kuasa, segala otoritas di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Di penghujung Injil Matius. Di dalam versi yang sedikit berbeda, di dalam bentuk janji, kita mendapati ucapan ini juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengatakan, "Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Saudara, ketika kita mendengarkan janji yang mewah ini, kita mendengarkan janji yang gegap gempita seperti ini, saudara. Kira-kira, saudara, kalau kita disuruh memikirkan, kira-kira hal ini akan terjadinya, akan digenapinya dengan cara seperti apa ya? Coba bayangkan, saudara. Kesaksian tentang nama Kristus sampai ke ujung bumi. Kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Kira-kira, saudara, di dalam kepala kita itu, benak kita itu ada apa ya? Saya coba membayang-bayangkan, saudara. Salah satunya ya, mungkin, saudara, kita KKR regional sampai ke Zimbabwe dan banyak orang yang bertobat. Wah, seperti itu kelihatannya bagus, saudara. Atau kita juga bisa membayangkan, misalkan saja, saudara, orang-orang Kristen Injili dengan teologi yang sangat baik dipakai untuk menjadi
Dewan Pertimbangan Agungnya Presiden Amerika, misalkan seperti itu, saudara. Atau pendeta Benjamin Intan, saudara, pendiri dari Reform Center for Religion and Society, diminta untuk menjadi ketua dari One Team Press di Indonesia, saudara. Wah, itu kelihatannya akan bagus sekali, saudara. Atau orang-orang Kristen menjadi pengajar di Oxford atau di Harvard, saudara. Berkenaan dengan misalkan ya ilmu sosial politik, saudara, atau humaniora, saudara, disuruh mengajar di sana, saudara, tentang manusia. Wah, kelihatannya akan sangat oke, saudara. Itu adalah jenis-jenis penggenapan yang paling masuk akal, saudara, terhadap janji. Kesaksian tentang nama Kristus ada sampai ke ujung bumi. Tapi saudara, ternyata di dalam kitab suci kita bukan kayak gitu loh yang terjadi. Di dalam penghujung kitab Kisah Para Rasul, kita mendapati janji Tuhan digenapi. Betulkah Roh Kudus turun lalu kesaksian tentang nama Kristus sampai ke ujung bumi? Betul enggak itu digenapi? Betul digenapi. Apakah digenapi persis dengan cara seperti yang kita harapkan atau yang kita kepengen? Ternyata enggak. Digenapinya dengan cara bagaimana, saudara? Ada satu orang Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus suatu hari dia itu perpisahan dengan para penatua Efesus di Miletus, saudara. Lalu dia mengatakan, saya tahu saya adalah tawanan roh. Saya ini adalah tawanan. Saya itu captive. Saya adalah orang-orang yang ditawan oleh roh. Maka sekarang oleh tawanan roh itu saya cuma akan bergerak seturut dengan dia yang menawan saya. Pakai bahasa tawanan, saudara. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang akan menantikan saya di Yerusalem nanti. Dia akan ke Yerusalem. Tetapi yang saya tahu, saya sedang ditunggu oleh penjara dan beragam-ragam penderitaan. Lalu dia perpisahan dengan para penatua di Efesus, perpisahan yang sangat baik. Mereka nangis, setelah itu Paulus pun berangkat. Sampai di Kaisarea, saudara, muncul seorang nabi. Nabi itu namanya Agabus, saudara. Lalu dia pegang ikat pinggangnya Paulus dan mengatakan, orang yang punya ikat pinggang ini, nanti dia itu akan diikat. Dia akan dimasukkan ke dalam penjara dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa kafir, saudara. Lalu mereka menangis dan mengatakan, Paulus, jangan kamu lanjutkan perjalananmu ke Yerusalem. Tapi dia mengatakan, tidak bisa. Jangankan diikat, jangankan dipenjara. Mati buat Tuhan pun saya siap, saudara. Dan dia terus meneruskan perjalanannya. Dan betul juga, sampai di Yerusalem terjadi kerusuhan, saudara. Lalu sudah terjadi kerusuhan, dia itu diamankan, saudara. Sampai akhirnya dia diadili, saudara. Jadi ketika dia diadili, dia sebagai narapidana, sebagai napi naik banding kepada kaisar. Di dalam perjalanan mengalami kapal karam sampai akhirnya dia ada di kota Roma. Di kota Roma, saudara, nantinya Paulus akan say goodbye dengan kepalanya sendiri, saudara. Kepalanya akan copot, saudara, di kota Roma. Dan di sana, saudara, kita mendapati itulah penggenapan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pada waktu itu yang dipandang sebagai ujung bumi adalah Roma. Dan betul juga Injil sampai di kota Roma. Di penghujung kitab Kisah Para Rasul kita mendapati Paulus ada di kota Roma. Ada di dalam satu buah rumah yang dia sewa sebagai tahanan rumah, saudara. Dia itu bisa dengan bebas memberitakan tentang Yesus Kristus. Nantinya, saudara, di dalam pepenjaraan Roma yang kedua, kemungkinan, saudara, dia itu akan di kota itu juga kepalanya copot, saudara. Janji Tuhan digenapi. Kesaksian tentang nama Yesus dibawa sampai ke ujung bumi, iya. Dengan cara seperti yang kita kepengen, enggak ternyata. Saudara, rupanya hal seperti ini, saudara, bukan pertama kali loh terjadi. Sudah pernah ada presidennya, saudara, di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kalau kita tanya, saudara, kapan ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa nama Tuhan, berkat Tuhan, kehidupan dari Tuhan akan disebarkan sampai ke ujung bumi. Ada di mana, saudara? Oh, di pembukaan sekali kitab Kejadian. Di dalam pembukaan kitab Kejadian dikatakan, hendaklah kamu beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Kiranya seluruh bumi dipenuhi dengan gambar dan rupa Allah. Anda bayangkan, saudara, seluruh bumi. Anda itu lihat kanan kiri seperti kayak Allah semua mukanya, saudara. Wah, itu akan menjadi satu buah gambaran yang luar biasa, saudara. Lalu, saudara, di dalam Kejadian pasal 12, hal itu bukan menjadi perintah, tapi menjadi janji. Kalau di dalam pasal 1 kita melihat ada perintah, ya saudara. Hendaklah kamu beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Di dalam pasal 12 ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, hal itu menjadi satu buah janji. Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi berkat. Semua bangsa yang memberkati kamu akan aku berkati, gitu ya saudara. Kamu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kira-kira kapan itu terjadi? Kapan kira-kira? Kapan dan bagaimana? When dan hal itu bisa terjadi, saudara. Yang namanya keturunan Abraham, umat Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Kita coba bayangkan kapan ya terjadinya. Oh, ini terjadinya. Kapan, saudara? Pada waktu zamannya Raja Salomo. Bukankah hal itu terjadi, saudara? Bukankah ada ratu dari selatan, saudara, yang datang? Ada Ratu Sheba, saudara, datang. Dan dia itu memuji Tuhan. Berdoksologi. Ratu selatan, saudara, kafir, saudara. Datang hanya untuk coba bersoal jawab. Kasih teka-teki, coba uji hikmatnya Salomo seperti apa, saudara. Tapi begitu Ratu Sheba itu datang, saudara, Ratu Sheba ini sampai kagum-kagum terhadap para
pegawainya. Anda bayangkan saudara, kagum terhadap para pegawai saudara. Saya pergi ke dalam rumah saudara, lalu saya kagum, wah mobilnya bagus. Nah biasa itu. Saya pergi dalam rumah saudara, lalu saya kagum, wah rumahnya bagus, ada 6 lantai, wah bagus sekali rumahnya. Biasa itu. Tapi saya datang kepada rumah saudara, wah hebat pembantumu PhD. Loh ini kan ya aneh saudara, seperti ini saudara. Saudara bayangkan saudara, ini yang kagum itu ratu loh, bukan saya loh saudara. Yang kagum adalah Ratu Sheba datang kepada Salomo dan mengatakan, wah luar biasa cara pegawaimu melayani, caranya duduk, semuanya amazing. Dan Ratu Sheba ini mengatakan, terpujilah Tuhanmu. Terpujilah Tuhanmu yang sudah mendudukkan engkau untuk menjadi raja, memerintah Israel. Nah ini momennya. Ini momennya Israel menjadi berkat bagi semua bangsa. Ratu dari Sheba kafir pun melihat kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Tapi ternyata enggak. Masih di dalam zaman yang sama. Masih di dalam zamannya Salomo loh. Ketika dia itu masih hidup sudah. Dicatat sudah. Dia itu mulai menyeleweng kepada bangsa-bangsa asing. Dan masih di dalam zamannya Salomo juga sudah. Salomo itu membuat satu buah peribadatan resmi kepada dewa-dewa kafir. Bayangkan saudara, peribadatan resmi kepada dewa-dewa kafir. Ada penyembahan kepada dewa Moloch, penyembahan kepada dewa Milkom, kepada Ashitoret, saudara, kepada Kamos, saudara. Dewa-dewa kafir itu sudah dibawa masuk oleh Salomo sudah ke Israel. Salomo bahkan ya menikah jadi mantunya Firaun. Lalu anaknya Firaun tuh Mesir sudah dibawa masuk ke dalam kota Daud sudah. Kita bisa bayangkan sudah. Wah, ternyata bukan pada zamannya Salomo ya. Kalau gitu kapan dong? Kalau gitu bagaimana dong? Nah ini sudah presiden yang sama seperti dalam Kisah Para Rasul sudah. Menjadi berkat bagi semua bangsa. Kemuliaan nama Tuhan dinyatakan sampai ke dalam negerinya orang kafir. Terjadinya kapan? Kita membaca di dalam bagian kita cerita sudah. Nebukadnezar sudah. Nebukadnezar bisa berkata seperti ini sudah. Ini kan raja kafir sekafir-kafirnya sudah. Nebukadnezar. Dia mengatakan seperti ini sudah. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Sudah ini kalimat kan lucu ya sudah, komikal sudah. Raja itu mengatakan, terpujilah Allahmu Sadrak, Mesak, Abednego, karena dia melepaskan kamu pada waktu kamu ngelawan saya. Nah, ini kalimatnya komikal ya. Lu sudah lawan saya, lu saya hukum dan Tuhanmu melepaskan kamu, terpujilah Tuhanmu. Dan dikatakan, siapa yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego harus dipenggal-penggal ya, gitu ya. Kata-katanya di dalam LAI ini unik sudah. Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Berani menghina namanya Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dimutilasi sudah. Dan yang ngomong ini adalah Herodes sudah. Sudah satu buah keadaan yang sangat susah untuk kita bayangkan sudah. Dalam pembuangan loh ini, di Babel loh. Di dalam pembuangan. Dari mulutnya orang kafir seperti Nebukadnezar. Sekafir apa? Sekacau apa sih Nebukadnezar? Ya bayangkan saja. Pikirkan sendiri sudah. Ada satu buah penghukuman. Yaitu penghukumannya adalah orang itu dimasukkan ke dalam smelter sudah. Anda bisa bayangkan itu panasnya menurut beberapa penafsir panasnya bisa lebih dari 1000 derajat sudah. Anda bayangkan orang yang lempar nggak masuk loh. Ini memang kesalahan SOP sih sebetulnya ya. Harusnya nggak boleh sudah. Itu smelter kan dipakai buat mungkin dipakai buat patung itu sudah, buat melebur besi-besi, buat melebur logam-logam gitu ya sudah, atau membuat tanah supaya bisa keras sudah. Dipakainya untuk itu. Tapi sekarang sudah dipanaskan sudah. Itu kan ada batasnya sudah. SOP dilanggar karena ngamuk ya. Panaskan lagi, panaskan lagi, panaskan lagi. Orang yang mau nyemplungin pun terbakar loh sudah. Bayangkan sudah. Orang yang mau nyemplungin pun terbakar itu dipanaskan sampai kayak gimana sudah. Nah ini raja yang sampai sengacau ini sudah. Sengawur inilah Nebukadnezar itu sudah. Dan kita melihat dari mulutnya orang ini bisa ada doksologi. Di dalam gereja ini sudah ya, ada ya jemaat Tuhan yang setelah kebaktian ya belum sampai doksologi udah pulang. Yang penting saya sudah nyumbang Tuhan dengan memberikan persembahan. Habis kebaktian, persembahan sudah dikasih, langsung pulang sudah. Orang Kristen dan mentalitasnya bukan mentalitas yang terlalu buruk ya. Dalam artian paling tidak saya harus berkorban. Saya harus kasih persembahan dulu, kan ya lumayan oke ya. Daripada sebelum kasih persembahan sudah pulang ya sudah ya. Lumayan oke loh ini. Kasih persembahan dulu baru pulang sudah. Tetapi sudah nggak ikut doksologi sudah. Sekarang sudah Nebukadnezar berdoksologi sudah. Sudah bisa bayangkan. Ini orang sekafir-kafirnya dan dia berdoksologi sudah. Sekarang pertanyaannya sudah. Sebelum sampai kepada peristiwa seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kok bangsa Israel itu bisa mengalami kejadian seperti ini, saudara? Saudara, kita bisa melihat ya, bangsa Israel adalah satu buah bangsa yang pada waktu itu sedang kalah perang. Lalu mereka diangkut di dalam pembuangan, di dalam satu buah deportasi pembuangan yang paling awal, saudara. Para bangsawan itu diangkut. Ada Daniel,
ada Hanaya, Misael, Azaria. Kalau Anda bertanya, Daniel ada di mana pada waktu itu? Daniel di istana, saudara. Di dalam pasal 2 ada catatan seperti ini. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel. Ayat 48 dan 49, pasal 2. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel tinggal di istana raja. Raja sedang ada di dalam satu buah trip yang sangat penting ke Dura, saudara. Wilayah Babel juga, tapi ke Dura. Tapi istana nggak boleh kosong, saudara. Istana dipercayakan kepada Daniel. Jadi Daniel nggak ada, saudara, di dalam peristiwa yang kita baca ini, saudara. Dan kita melihat, saudara, pada waktu mereka di sana, kita melihat cerita yang kita baca ini, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan dengan di satu sisi perapian yang menyala-nyala, di sisi yang lain kita melihat patung yang besar. Saudara, bagaimana kita mengerti catatan tentang patung yang besar ini? Kita perlu mengerti dulu, saudara. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang kayak bagaimana? Orang-orang Yahudi itu kan adalah satu buah bangsa, salah satu bangsa yang sangat aneh dan sangat kelihatan bedanya dari bangsa-bangsa lain. Kalau mereka murni ya di dalam menjalankan keyahudiannya, mereka itu adalah satu buah bangsa yang dewanya itu nggak ada ikonnya. Dewanya nggak ada patungnya, nggak ada ikonnya. Semua agama lain dewanya itu ada ikonnya. Baal ikonnya seperti apa? Patung yang pegang petir. Kamos ikonnya seperti apa? Ya dewa yang tangannya begini. Oh, berapi-api gitu saudara. Kalau Yahweh ikonnya seperti apa? Enggak ada. Yang ada adalah ikonnya kerub. Tapi kerub kan bukan Tuhan. Kerub cuma menudungi ya di dalam tabut Allah itu saudara. Jadi enggak ada ikonnya. Ikon yang paling inti di dalam tabut perjanjian ada apa saudara? Ada 2 loh batu. Itu bukan, orang kan enggak melihat ini ikonnya Tuhan saudara. Enggak ada ikonnya saudara. Ini adalah satu buah bangsa yang aneh saudara. Dan mereka percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang terlalu besar, terlalu mulia, sampai-sampai tidak mungkin digambarkan melalui ikon apapun. Kecuali manusia. Ikonnya Tuhan Allah itu ya manusia, gambar dan rupa Allah itu manusia. Lain daripada itu nggak boleh ada patung apapun saja yang dipakai untuk menjadi ikonnya Tuhan. Nah kalau dewa-dewa lain tuh seperti apa? Dewa-dewa lain tuh ikonnya banyak. Kalau namanya dewanya nggak asli, ya dewanya nggak asli, palsu, maka ikonnya lah yang dikencengin. Saudara tahu ya, ada banyak nasihat seperti ini. Saudara kalau lihat ya, ada anjing yang Anda lewat menggonggongnya kenceng sekali, tapi kecil. Biasanya itu saudara, kalau Anda, ini mirip kayak anjing-anjing kita di luar itu saudara. Anjing yang kita memang taruh di sana hanya untuk ribut saudara ya. Kalau ada orang masuk ribut saudara. Itu ya, kalau Anda dikejar sama anjing itu kelihatannya galak betul saudara. Tapi begitu Anda noleh, larinya cepet banget tuh. Kelihatannya kita jalan tuh kejar gitu, mukanya galak sekali. Begitu kita toleh sudah balik, larinya langsung kenceng banget sudah. Nah seperti itu. Anjing yang bunyinya ribut sekali. Begitu Anda begini kan lari langsung kenceng sudah. Biasanya nggak ada mentalnya itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau orang tuh suka bluffing atau suka flexing, ya biasanya nggak ada esensinya seperti itu. Dewa-dewa asing ya kayak gitu. Yahweh nggak perlu. Tuhannya kita nggak usah flexing, pakai dewa yang serem-serem nggak perlu. Tuhan asli nggak perlu flexing, gitu kan ya sudah. Di dalam kehidupan sehari-hari ini juga kita ngomong gitu ya. Coba lihat itu acek-acek itu ya. Dia pakai kaos biasa, pakai celana pendek biasa begitu ya. Tapi Anda tahu hartanya, kekayaannya kira-kira berapa gitu ya sudah. Jadi nggak perlu flexing. Karena apa? Sudah langsung auranya pun kelihatan. Asli. Tuhannya Israel itu asli. Yahweh itu asli. Nggak usah flexing sudah. Sementara dewa-dewa asing itu flexing nggak karu-karuan. Dewanya pun mesti dibikin pakai emas. Dibikin pakai ikon yang gede-gede dan yang serem-serem itu. Dan orang-orang Yahudi sudah ketika mengajari anak-anak mereka mengajari melalui cara-cara yang sangat unik. Pakai canting, pakai lagu-lagu, pakai syair-syair sudah. Saya coba bacakan beberapa di antaranya ya. Dari Ulangan pasal 4. Ini adalah cerita ketika bangsa Israel harus dibuang ke Babel, nanti mereka akan bertemu dengan Allah-Allah asing. Allah-Allah asing itu kayak gini. Ulangan 4 ayat 28. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu. Tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Lalu Yesaya pasal 44, ayat 14-17. Ini tentang orang yang menyembah berhala. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin.
lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi ia juga membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia makan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri lalu berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Sudah bayangkan saudara, kelas sekolah minggunya orang-orang Yahudi itu isinya kayak gitu saudara. Guru-guru sekolah minggunya ngajar, adik-adik, nih coba lihat tuh orang-orang asing yang nyembah Tuhan yang gak asli itu kayak gimana. Oh mereka pergi ke hutan, lalu lihat-lihat kayu yang bagus mana ya, oh ini kayu yang bagus, biarkan dulu hujan panas, maka kayunya bertumbuh menjadi besar. Lalu datang orang yang badannya kuat, lalu tebang kayu itu. Kayu itu sebagian diambil untuk menjadi kayu bakar. Setelah menjadi kayu bakar, bakar roti, bakar daging, dia makan. Dan pada waktu musim dingin sekali, dia bakar lagi kayu-kayu, lalu dia menghangatkan diri. Aduh hangat ya. Lalu sisa kayunya dipakai untuk menjadi dewa. Sambil menghangatkan diri, lalu sisa kayu bakarnya dipakai. Oh dewa tolonglah saya. Anak-anak sekolah minggunya ketawa-ketawa. Bodoh sekali itu ya, dewa-dewa kafir itu bodoh sekali. Lalu nyanyilah lagu-lagu sekolah minggunya mereka. Dewa-dewa asing, dewa-dewa kafir, terbuat dari emas, punya mata nggak bisa lihat, punya kuping nggak bisa denger, berdoalah kagak bisa denger. Nah begitu saudara, lagu sekolah minggu nggak terlalu jauh lah sama lagu sekolah minggu kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagu sekolah minggu kan begitu saudara. Nah, diajarin seperti itu terus saudara. Dan kita saudara diajak untuk melihat ya di dalam masa-masa tertentu saudara. Dalam masa-masa tertentu kepercayaan, lagu-lagu sekolah minggu, cerita-cerita sekolah minggu itu saudara sekarang harus diperhadapkan dengan satu buah tantangan. Mirip lah zaman sekarang saudara. Saudara kalau ngomong ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Siapa yang gak hafal lagu ini saudara? Anda pasti gak sekolah minggu kalau Anda gak hafal saudara. Pasti dulu malas sekolah minggu. Kalau masih sekolah minggu saudara, gak usah sekolah minggu di Geri atau non Geri, pokoknya Anda pasti tahu lagu ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Nah gitu saudara. Sekarang sudah berhadapan dengan pencobaan, siapa yang mengatakan, Tuhan dalam nama Yesus tolong saya menghadapi pencobaan ini, menang. Siapa? Begitu saudara. Susah kan saudara? Sekarang sudah Sadrak, Mesak, Abednego sudah. Dia ini nyanyi sekolah minggu dalam hatinya sudah sejak kecil sudah apal tuh ya. Dewa-dewa kafir, dewa-dewa asing, punya mata tapi mati, ada hidung tapi kagak bisa nafas. Ya nyanyinya begitu sudah ya. Tapi sekarang betul, dewa-dewa asing itu tidak bisa nafas, nggak punya kuasa. Kelihatannya aja mentereng tapi kagak bisa apa-apa. Lihat tuh, gede. Dan di sampingnya sudah ada perapian yang menyala-nyala. Sudah bisa membayangkan sudah, pada saat itu semuanya dibikin satu buah public show yang luar biasa besar. Anda melihat ya, lebih dari 3 kali loh sudah dicatat seperti ini ya. Lihat ya, Daniel pasal 3 ya. Demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sudah bisa bayangkan sudah, orkestra sudah. Bagian orkestra, kalau zaman sekarang itu ya timpani, lalu violin, semua orkestra dikumpulin jadi satu. Dan Anda disponsori oleh kerajaan sudah. Anda bayangkan ini disponsori oleh kerajaan, satu buah public show yang gede sekali. Paduan suaranya gede, bukan paduan suara siapa, orkestra. Orkestranya besar sekali dan dilatih hanya untuk satu buah movement. Saya nggak tahu ya movementnya seperti apa sudah. Jangan-jangan kayak Symphony No. 5 itu. Dadadadam. Nggak tahu lah. Tapi pada waktu itu Beethoven belum lahir, pasti nggak begitulah. Saya nggak tahu lah sudah. Gimana kira-kira bunyi-bunyiannya sudah. Tapi bunyi-bunyian yang sekaligus megah, sekaligus intimidatif. Sekaligus di hadapannya sudah atap patung yang tinggi dan besar dan bersalutkan emas sudah. Dan di sampingnya kita melihat ya ada perapian yang menyala-nyala sudah. Dalam hati, ini dewa asing, ini dewa kafir, nggak punya kekuatan. Bener nggak punya kekuatan. Sebentar lagi lu dicemplungin di sana gimana itu? Mati nggak tuh kira-kira sudah. Saudara, bukankah ini adalah satu buah tantangan yang orang-orang zaman sekarang pun alami, saudara. Saudara dan saya kan juga mengalami ya tantangan-tantangan seperti ini, saudara. Minggu lalu kita sudah sempat lihat ya, kita itu berkali-kali diajari menyanyi sejak sekolah minggu. Di manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ini ayat sederhana, saudara. Sering sekali Anda dengar itu kadang-kadang jadi votum kan ya dalam ibadah-ibadah. Kadang di GRI, kadang dalam gereja lain. Dari manakah datanglah aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datanglah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan anak-anak di bawah sekolah minggu nyanyi, dalam nama Yesus. Gitu saudara. Tetapi saudara, kalau ditanya, pertolongan kita sehari-hari, kekuatan kita yang membuat kehidupan kita itu nyaman, itu apa? Atau siapa? Jawabannya masa Tuhan? Ya bukan lah ya. Jawabannya apa? Ya pekerjaan kita, ya keuangan kita. Kita itu, orang-orang Kristen itu sudah mulai kecil ya dilatih di dalam keyakinan. Entahlah kalau gereja seberang lah ya. Kalau gereja kita kan kita sudah terus dilatih dengan keyakinan, saudara. Kekayaan itu bukan segala-galanya ya saudara. Hati-hati, kekayaan bukan segala-galanya. Kita ya amin lah. Masa ya nggak amin dengan kata-kata ini saudara. Tetapi faktanya saudara, faktanya. Susah kan jalaninya. Faktanya begitu keinginan itu mulai dikipas-kipas di hadapan kita. Kita scrolling di dalam media sosial, lihat ya teman saya kok liburan terus ya. Liburannya ke sini, coba lihat dia ngapain aja. Oh, jual beli kripto. Oh, jual beli saham, Saudara. Saudara, itu kan di dalam core-nya yang paling dasar. Itu kan judi ya. Saya tidak mengatakan aspek tebak-tebakannya ya, Saudara. Saya nggak ngomong dalam aspek tebak-tebakannya. Judi dalam aspek apa, Saudara? Judi itu adalah satu buah keinginan untuk saya mendapatkan kekayaan dengan ongkos lu jadi miskin. Itu namanya judi. Persis kayak rampok. Rampok itu maling itu apa sih, Saudara? Rampok maling itu adalah saya pindahkan uang dari kantongmu ke kantong saya. Maka ketika saya dapat tuh saya seneng, kamu akan mengumpat, kamu akan kesal. Judi ya mirip kayak begitu, Saudara. Anda main kartu kan begitu. Jadi tidak bisa dua-duanya seneng tuh nggak bisa, Saudara. Kecuali kalau mendem, kalau mabuk ya Saudara. Tapi kalau judi kan nggak bisa. Begitu saya kaya, kamu miskin, uang dari kantongmu transfer ke dalam kantong saya. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, Saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang normal, pekerjaan Kristen itu adalah saya menghasilkan nilai tambah buat kamu. Ada sapi, saya potong itu pahanya, saya jadikan rendang. Kamu makan dan kamu happy. Ketika kamu happy, kamu bersyukur. Nih, saya bayar nasi padangnya. Kan begitu, Saudara. Lu happy, saya juga happy, Saudara. Itu namanya orang-orang pekerjaan. Menjadi berkat dan menerima, memberi dan menerima ucapan terima kasih di dalam bentuk uang, Saudara. Tapi kalau rampok kan beda ya. Uangmu masuk ke dalam kantong saya. Anda kalau ada di dalam pasar saham dan lain sebagainya, tentu kita bisa mengatakan investasi Pak, tentu. Tapi sudah sebagian besar orang mindsetnya, pikirannya adalah apa? Saya pengen kaya dan saya pengen harganya naik. Harganya naik karena kalau ada banyak orang yang pelungin. Dan kalau ada yang tarik-tarik ya karena harganya turun. Artinya sudah transfer dari kantongmu ke dalam kantong saya, sudah begitu aja. Kalau harganya turun kamu akan mengumpat, kalau harganya naik saya akan senang. Ya sudah begitu. Katanya percaya Alkitab, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ini firman Tuhan saya bacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini Alkitab kan, jelas-jelas tulisannya, teksnya seperti ini, Saudara. Cari escape plan-nya sedapat mungkin, Saudara. Karena apa? Karena memang kredonya itu bagus. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kredonya bagus. Tapi cinta uangnya dipelihara terus kan, Saudara. Karena apa? Challenging. Karena memang menantang tuh, kadang-kadang itu tidak gampang tuh dihidupi, Saudara. Sekarang, Saudara, Hanaya, Misael, Asaria ada di hadapan satu buah patung yang besar itu, Saudara. Dia berhadapan dengan challenge. Ayo, coba pengakuanmu yang kamu sudah belajar sejak sekolah minggu, yang kamu sering nyanyi-nyanyikan itu ya, bahwa dewa-dewa asing itu emas belaka, kagak punya kuasa. Kagak punya kuasa? Betul? Ini sekarang lagu orkestranya itu, Saudara kalau ada di sana, Saudara, nuansanya itu kan semua pejabat kerajaan itu ada di sana, Saudara. Pejabat-pejabat kerajaan. Coba bayangkan gini ya, Saudara. Coba bayangkan parade militernya di hari ulang tahun kemerdekaan Korea Utara. Atau dalam hari besarnya Korea Utara, Saudara. Jadi Anda membayangkan, Saudara, wah itu parade militernya akan bahas besar. Tentara-tentaranya baris berbaris gitu ya. Baris berbaris yang sangat keren lah, baris berbaris. Lalu terus mereka ada yang atraksi, bikin formasi-formasi tempur. Lalu Anda melihat ada jet-jet tempur di langit, Saudara. Meliuk-liuk kayak orang di, kayak Pragawati, Saudara. Pragawati jet tempur. Wes, keren sekali, Saudara. Akan kagum. Pelan-pelan orang akan diajar untuk kagum. Pada saat bersamaan kagum, di sisi yang lain ada koko yang cabi itu, Saudara. Koko Kim Jong Un. Nah ini, Saudara. Koko cabi itu begini.
Coba lihat, sambil kagum tepuk tangan enggak? Kalau enggak tepuk tangan bisa hilang tuh, kan begitu sudah. Jelas sama. Sadrak, Mesak, Abednego sudah. Saudara, itu adalah konsekuensi dari perang. Konsekuensi perang, Israel kalah perang, Yehuda kalah perang, saudara. Konsekuensinya seperti itu, saudara. Saudara, perang. Perang itu adalah satu buah bisnis. Saudara tahu lah ya, perang itu adalah bisnis. Tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan lah. Cuman, bisnisnya adalah bisnis dengan risiko yang sangat tinggi. Menang pun Anda harus melakukan langkah-langkah yang sangat khusus untuk setelah perang. Nah, Babel, saudara, adalah bangsa yang pada waktu itu menang, saudara. Yehuda kalah, Babel menang, saudara. Dan setelah menang, mereka harus melakukan tindakan-tindakan khusus. Nggak bisa loh, habis menang, ya sudah, jarah-jarah, seneng gitu. Nggak bisa, saudara. Bangsa yang baru saja dikalahkan mau diapain itu? Lalu orang-orang buangan, orang-orang yang diangkut datang itu mau diapain itu, saudara? Saudara, kalau bisa, setelah Anda menang, Anda melakukan legitimasi, bikin narasi, saudara. Saudara ingat ya, di Indonesia ini ya, pasca peralihan dari demokrasi terpimpin, dari satu buah masa pemerintahan panjang yang disebut sebagai Orde Baru. Dari demokrasi terpimpin menuju kepada Orde Baru. Dari Bapak Soekarno menuju Bapak Soeharto. Dua-duanya sudah almarhum, saudara. Saudara, itu kan kemenangan ya. Menang. Sekarang saya ambil alih kekuasaan. Setelah ambil alih kekuasaan supaya kekuasaannya itu bisa betul-betul langgeng. Apa yang dikerjakan, saudara? Panggil satu orang jagoan yang bernama Arifin C. Nur. Arifin C. Nur itu nanti akan menjadi aktor penting di balik satu buah film sejarah yang sangat terkenal pada waktu itu, saudara. Namanya Gerakan 30 SPKI, G30 SPKI. Dulu orang, saudara, yang usianya kayak saya atau lebih tinggi dari saya, saudara akan mengalami itu. Masa-masa SD wajib, 30 September wajib nonton tuh ya. Film yang ngeri sekali, tapi wajib nonton. Nah itu setiap tahun tuh nonton itu, kita langsung lihat tuh, gila ya, Pak Harto pahlawan. Itu, saudara. Kemarin, saudara, baru saja kita pilpres selesai, saudara. 2024, pilpres selesai, pemenang sudah muncul, presiden kita saat ini, saudara. Dan juga sama yang dibikin, cuman tidak pakai Arifin C. Nur. Pakainya adalah Fadlizon. Bikin sejarah yang baru. Kalau sejarah yang baru sudah ditulis, wah itu legitimate sekali itu. Kekuasaan sudah punya, narasi sudah punya. Setelah Anda kalahkan musuh, jangan biarkan sudah diinjak-injak terus, nanti nggak bisa kerja mereka. Kalau saya tidak salah sudah Stalin, tapi saya dengarnya bukan dari Stalin, saudara. Dari ucapan orang yang kutip Stalin. Saya nggak tahu betul Stalin atau enggak. Dia mengatakan menguasai orang itu gampang. Caranya adalah, pertama, lihat nih, kayak begini nih. Dia ambil ayam. Lalu ayam itu dicabutin bulunya tuh. Cabutin bulunya. Setelah itu gemeter sekali, berdarah-berdarah karena dicabutin langsung. Setelah itu kasih jagung. Ayamnya pertama takut-takut tuh. Tuk, tuk, tuk. Nah, ini akan takluk seumur hidup tuh. Kamu tahu saya bisa cabutin bulumu, tapi kamu juga tahu siapa yang kasih kamu jagung. Takluk kamu seumur hidup. Maka, saudara, Hanaya, Misael, Asaria, Daniel, saudara, diangkut pergi ke Babel, saudara. Memang mereka adalah orang-orang kalah, mereka sudah dicabutin bulunya, mereka sudah sangat lemah. Sekarang kasih mereka hembusan kekuasaan. Pertama-tama kasih mereka jabatan, kasih mereka gelar, dan kasih nama yang keren-keren. Namanya diubah, tadinya Hanaya, Misael, Asaria, diganti nama. Yang akhirnya mereka dikenal dengan nama itu, sudah. Nama Babelnya, Sadrach, Mesak, Abednego. Bukan nama Yahudi itu. Bukan nama Israel, kan? Nama Babelnya. Sadrach itu artinya apa? Artinya adalah the command of aku. Aku itu nama dewa bulan, sudah. Perintah dari dewa bulan, Sadrach. Mesak itu artinya apa, sudah? Artinya adalah who is aku. Siapakah apa dewa bulan itu? Kira-kira seperti itu, sudah. Menyatakan dirinya akan menyatakan siapa dewa bulan itu. Abednego artinya adalah pelayan dari Nabu. Nabu adalah dewa kebijaksanaan. Wah, itu pertama-tama dikasih gelar dan nama yang keren-keren gitu ya. Enggak lagi dipanggil dengan nama-nama kampungnya dia, tapi dipanggil dengan nama-nama yang keren itu. Lalu dikasih jabatan yang tinggi, fasilitas yang tinggi, supaya dia bisa berguna bagi Babel. Sudah dicabutin bulunya, sekarang dikasih jagung yang banyak. Tepat itu. Dan tentu saja, saudara, supaya dia bisa bergerak inline terus dengan seluruh kebijakan Babel, harus juga nyembah Allahnya Babel. Allahnya Babel, Allah yang seperti apa? Tadi kita sudah lihat ya, di satu sisi memperagakan kekuasaan yang besar dan kuat, di sisi yang lain menunjukkan teror yang besar. Saya bisa kasih kamu hadiah yang besar ini. Dan kalau kamu berani melawan, saya masukkan kamu ke dalam dapur perleburan api yang seperti ini. Sudah bayangkan ya, pada saat bersamaan ada orkestra besar yang begini-begini mungkin Karajan, saudara ya, atau siapalah, saudara ya.
Afif Priyatna atau siapa lah saudara. Atau konduktornya siapa? Wenling. Nggak mungkin lah, Wenling kan bukan kafir ya saudara. Nah begini saudara. Untuk apa saudara? Untuk satu buah keadaan yang luar biasa. Lihat patung besar dan pada saat yang bersamaan itu Anda bisa melihat tuh mengepul-ngepulnya dapur api itu. Sambil diperagakan semuanya. Masukkan lagi arang. Bunyinya itu smelter kan ngeri saudara. Saudara lebih agak dekat saja sudah berasa tuh panasnya saudara. Maka dalam keadaan seperti ini saudara, ayo gimana? Gimana? Tuhanmu berkuasa, Tuhan asing itu Tuhan yang bisa ditinggalkan? Betul itu bisa dilakukan. Susah. Dan sekarang saudara, untuk menjadi orang Babel sejati, mereka harus belajar cara mainnya Babel. Cara mainnya Babel, cara mainnya dunia kita ya begitu. Tunjukkan kebesaran, kemuliaan yang bikin kamu kepengen. Setelah itu, tunjukkan bahwa saya juga bisa pites kamu. Saya bisa hancurkan kamu. Saudara, ini kan beda sekali dengan Tuhannya Israel. Beda banget dengan Tuhannya saudara dan saya, saudara. Saya nggak tahu ya. Jangan-jangan ada di antara kita yang mengikuti Tuhan, tapi gambaran Tuhannya itu mirip seperti patung emasnya Babel. Tuhan yang di sampingnya patung emas yang tinggi menjulang, di sampingnya itu ada apa? Dapur peleburan api, saudara. Bait suci Yerusalem nggak begitu. Bait suci Yerusalem itu isinya apa, saudara? Bait suci Yerusalem itu ada tabut dan di luar ada upacara kurban. Lalu ada imam yang mengatakan inilah dosa kita, ada yang tanggung. Kayak begitu. Beda banget ibadahnya, penyembahan kepada Tuhannya beda banget saudara. Saudara, bukankah Yesus yang kita kenal di dalam kitab suci kita adalah Yesus yang mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang dianiaya. Dalam keadaan macam-macam. Pada waktu Saulus saudara, atau Paulus ya, tergantung Anda sebut nama Yahudinya atau nama Yunaninya saudara. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan sangat berapi-api saudara. Maka Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cahaya yang kuat sekali. Lalu dia mengatakan, kemana kamu? Siapa kamu? Lalu Pak Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Loh, yang dianiaya kan orang Kristen. Tapi Yesus mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang dianiaya. Di bagian penutup dari diskursus yang kelima, Injil Matius, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, mengidentifikasi diri dengan siapa, saudara? Dengan orang lapar, orang haus, orang sakit, orang tawanan, orang dalam penjara. Itu dikatakan, nanti pada hari terakhir ada orang yang saya katakan, mari kamu masuk dalam bahagia Tuhanmu. Karena apa? Karena pada waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Pada waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Pada waktu aku tawanan, kamu kunjungi aku. Pada waktu aku orang asing, kamu memberikan tumpangan. Pada waktu aku sakit, kamu menjenguk aku. Lalu yang diterima oleh Tuhan kan bingung-bingung. Kapan saya lakukan itu? Ketemu Yesus kagak pernah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu kamu melakukan untuk saudara-saudaraku yang paling kecil, yang paling hina ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengidentifikasi diri dengan kaum yang paling lemah. Ya beda sama Babel, saudara. Cara mainnya beda banget, saudara. Maka supaya Sadrak, Mesak, Abednego bisa berguna untuk Babel. Udah kadung perang, udah kadung pengkaderan orang-orang yang sudah kadung perang besar. Untuk memperbaiki ulang struktur dan lain sebagainya. Harus orang-orang pintar ini bekerja semaksimal mungkin untuk Babel. Harus trust cara mainnya Babel. Maka sekarang, ayo kagumlah dengan dewa ini, tundukkan kepala. Tapi saudara, kita mendapati ya, orang-orang Yahudi ini, mereka menolak untuk melakukan itu. Ini menghiburan bagi kita saudara. Di tengah-tengah keadaan yang sangat susah seperti ini saudara, mereka menolak. Dan mereka mengucapkan kalimat pengakuan iman yang sangat luar biasa ini saudara. Nah, ini pengakuan iman yang di dalam LAI mungkin sedikit membingungkan. Karena memang konstruksi bahasa Ibraninya tidak gampang untuk diterjemahkan. Namun pendek kata saudara, kita bisa berkatakan seperti ini. Nebukadnezar bertanya, kamu, sekarang saya kasih kesempatan ulang. Nah, ini luar biasa loh saudara. Saya kasih kesempatan ulang. Saya kasih kamu kesempatan ulang. Orkestra dimainkan dan kamu tunduk. Kesempatan ulang. Mungkin saudara, dia sudah keluarkan uang banyak juga ya buat pengkaderan ini orang-orang ini saudara. Ini membabelkan orang-orang Yahudi ini kan susah ya. Hanaya, kamu harus membiasakan dirimu dengan nama barumu. Sadrah. Misael, biasakan diri dengan nama barumu. Mesak gitu ya. Nggak gampang loh. Lalu dilatih untuk mengerti itu tata aturan, sistem perundang-undangan, hukum, lalu perekonomian di Babel dilatih terus. Sudah keluarkan uang begitu banyak. Kalau aset seperti ini dimasukkan ke dalam api kan ya sayang ya. Maka saya kasih kamu kesempatan ulang. Orkestra dibunyikan, maka kamu harus tunduk menyembah. Lalu dia mengucapkan kalimat pengakuan iman ini. Enggak bisa. Lalu dikatakan, kalau kamu tidak mau, saya masukkan kamu ke dalam dapur peleburan api ini ya. Siapa yang bisa lepaskan kamu? Dewa mana yang bisa lepaskan kamu? Footnotes, bintang kecil Asterix ditaruh di bawah. By the way, kamu nggak lupa kan? Saya itu masuk Yerusalem loh.
Kamu nggak lupa kan, saya itu masuk Yerusalem loh. Yerusalem itu tempatnya siapa? Tempatnya Tuhanmu, namanya siapa? Tuhan primitif itu, Yahweh. Saya udah masuk Yerusalem, Tuhanmu katanya taruh namanya di Yerusalem. Yerusalem sudah saya obok-obok, saya acak-acak, kemana Tuhanmu? Sekarang Tuhanmu itu bisa melepaskan kamu. Yang benar saja, come on lah. Come on, make sense dikit lah. Mirip lah dengan kita mengatakan, ayolah zaman sekarang kita masih Tuhan-Tuhanan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, anak kecil saudara. Saya lupa di dalam konteks apa, saya lupa saudara. Ada satu buah pertanyaan. Anak saya itu lagi diajarin sama mamanya saudara. Soal sekolah. Pelajaran sekolah PR. Saya lupa ya. Pokoknya ada PR apa itu. Apa yang harus dilakukan kalau gini ya. Dia jawabannya saudara. Saudara tahu. Kenapa kok jawabannya mesti rumit gini? Kenapa enggak minta tolong saja sama Tuhan? Oh, dia begini. Kenapa enggak ini? Minta tolong sama Tuhan saja saudara. Nah ini saudara. Kita kalau ketemu seperti ini kan saudara anggap lucu kan ya. Tuhan yang berkuasa yang ngomong kayak begitu itu anak sekolah minggu. Itu pun yang umurnya baru 6. Kalau sudah umurnya 12 ya sudah lain lah. Gitu kan saudara. Itu iman buat orang yang masih sangat belum bertumbuh. Kalau udah bertumbuh orang sudah ngerti kompleksitas. Udah ngerti bahwa Tuhan pun susah untuk nolongin masalah kayak begini. Kalau anak masih polos-polosnya belum ngerti kompleksitas ngomongnya Tuhan. Gini saudara. Jadi Tuhan itu bisanya kalau dalam keadaan yang tidak terlalu kompleks. Anak-anak kecil itu bisa. Kalau kita sudah rumit seperti ini kita ngerti lah. Nah ini sudah dikatakan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Masa kamu masih pakai iman sekolah minggu kayak begitu? Come on lah. Tuhanmu bisa lepaskan kamu. Lalu sudah pengakuan imannya muncul. Dia mengatakan, Tuhan kami sanggup. Kiranya dia melepaskan kami. He may, gitu ya. Kiranya dia melepaskan kami. Dia sanggup dan kiranya dia melepaskan kami. Tapi ketahuilah, jika tidak pun, jika dia tidak melepaskan kami pun, kami tidak mau menyembah dewamu. Jika dia tidak lepaskan kami. Saudara, kalau kita coba analisa sedikit ya. Kira-kira tuh, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dia mengatakan, jika dia tidak lepaskan kami. Kira-kira dalam bayangannya dia ya, Tuhan akan lepaskan atau enggak? Saudara ingat ya, at the first place, Sadrak, Mesak, Abednego, sekarang posisinya apa? Dan kenapa dia ada dalam posisi itu? Pertama, posisinya mereka adalah pejabat publik kerajaan kafir. Posisinya dia itu adalah pejabat publik dari kerajaan kafir, yaitu kerajaan Babel. Yang kejamnya luar biasa. Anda bayangkan tuh, dia kalau taklukkan bangsa-bangsa sudah jadi kuat karena menaklukkan banyak bangsa sudah. Dan sekarang mereka menjadi pejabat publik di dalam kerajaan yang super kafir seperti ini. Kok bisa? Jawabannya karena dihukum Tuhan. Yehuda ada di Babel karena penghukuman Tuhan. Jadi mereka sekarang mau tidak mau menjalankan kutuk dari covenant, kutuk perjanjian dari Ulangan pasal 4. Kalau kamu berdosa, saya akan buang kamu dan kamu mau tidak mau harus beribadah kepada dewa-dewa buatan tangan manusia, terbuat dari batu dan kayu. Itu terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang kamu harus melayani Nebukadnezar, wajib melayani Nebukadnezar karena apa? Karena dosa-dosa Manasye. Kamu sekarang dibuang, buangan. Maka sekarang dia mengatakan, kiranya Tuhan lepaskan kami. Tapi jika tidak, saudara, bagi mereka, kira-kira saudara, Tuhan akan lepaskan enggak? Ini fakta bahwa kami ada di sini itu adalah karena Tuhan menghukum kami, saudara. Jadi sudah bisa membayangkan ya, saya kira paling waras ya, 3 orang ini berasa, nanti saya masuk ke dalam sana, ya hangus. Maka saudara, Nebukadnezar dengar ucapan seperti itu, sudah naik darah dia. Dewamu sudah saya porak-porandakan, Tuhanmu sudah saya kalahkan, Yerusalem sudah saya hancurkan. Berani jawab seperti ini, ya sudah cut loss saja. Daripada tindakan subversif kayak gini dibiarkan nanti ya, Babel gak bisa dibangun tuh. Kayak begini harus menjadi bahan percontohan. Panaskan apinya sampai 7 kali lipat. 7 kali lipat ya, pokoknya panas banget lah. Panas maksimal lah, panas pol. Ngelebihin SOP lah. Gak boleh kayak begitu ya. SOP-nya tuh panaskannya sampai derajat tertentu saja untuk smelter. Enggak, panaskan lagi. Dan ya karena SOP dilanggar, maka muncul korban lah. Ambil prajurit yang paling kuat-kuat. Jangan sampai orang-orang ini kabur. Diikat, mau dilemparkan sudah. Yang melemparkan mungkin arah angin berubah atau gimana saya enggak tahu sudah. Lalu mereka kebakar sudah. Karena itu dipakai untuk peleburan ya biasanya. Sekali lagi dipakai untuk peleburan sudah. Maka masuklah dia jatuh ke dalam peleburan. Bentuknya seperti kayak tong gitu mungkin sudah. Lalu di bawah ada semacam kayak pintu kecil untuk orang masukkan arang sudah. Masukkan arang, masukkan bahan bakar sudah. Dan dari sana kemungkinan Nebukadnezar bisa melihat. Atau dari atas kita enggak tahu sudah. Tapi dilihat, loh tadi yang masuk 3 kan ya. Sekarang kenapa ada 4 di dalam? Yang satu ini bukan manusia. Yang satu ini divine. Maka Nebukadnezar mulai dengan agak takut-takut tanya, Sadrak, Mesak, Abednego, Allahmu sanggup melepaskan kamu, gimana? Dia katakan, suruh keluar, lalu ditanya, bau kebakar pun gak ada, sudah. Tapi ini yang unik, sudah. Ketika Nebukadnezar melihat, sudah, di dalam ada 4 orang. Suruh keluar, yang keluar 3.
Ada something yang menurut Nebukadnezar divine itu. Ada di dalam sana, jadi 4. Tapi begitu disuruh keluar, yang keluar 3. Dan setelah 3 orang itu keluar, Nebukadnezar mengeluarkan kalimat ini sudah, doksologi. Nggak boleh ada orang yang macam-macam sama Tuhannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Bertobat dia menjadi pengikut Yahweh, ya mungkin belum ya. Tapi paling tidak sudah, nama Tuhan itu diserukan dengan segala kemuliaannya di negeri kafir. Pertanyaan balik ke dalam bagian yang paling awal, saudara. Siapa yang menjadi penggenapan janji Allah kepada Abraham? Melalui keturunanmu semua bangsa kafir pun akan menjadi berkat. Siapa yang menjadi berkat, saudara? Siapa yang akhirnya itu menyerukan nama Tuhan di negeri kafir, saudara? Jawabannya melalui orang-orang buangan. Melalui orang-orang yang dibuang karena berdosa. Mengalami kesulitan? Iya. Mengalami tekanan? Iya. Masuk lewat jalan api? Iya. Tapi masuk jalan api di dalam 4 keluar 3. Saudara mesti ingat itu ya. Masuk jalan api di dalam itu 4, yang keluar cuma 3. Saudara di dalam Mazmur pasal 23 ya, ada kata-kata yang indah. Ketika aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Kalau di dalam LAI itu lembah kekelaman. Ketika aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Kok bisa, saudara? Kok bisa aku tidak takut bahaya? Iya, aku lewat di bawah lembah bayang-bayang maut. Ngeri sih, saudara. Bayang-bayang maut. Saudara, kalau ada bayang-bayang maut itu kan sudah mengerikan, saudara. Saudara, think saja, mikirkan saja. Lalu Anda coba kultivasi itu pikiran Anda. Anda coba biarkan berkembang pikiran Anda. Misalkan, saudara, terjadi kerusuhan di dalam rumah Anda. Terjadi kerusuhan. Orang-orang masuk. Lalu Anda atau istri Anda atau anak Anda ditangkap sama orang diseret-seret. Bayang-bayangnya saja ngeri, saudara. Nggak usah terjadi kadang-kadang, stop, saya nggak usah membayangkan. Nggak usah macam-macam, saudara. Bayang-bayang itu saya mengerikan, saudara. Saudara, kalau saya disuruh membayangkan ya, nggak usah seperti itu, saudara. Membayangkan berada dalam tempat yang sangat tinggi sekali, lalu lihat ke bawah. Cuma membayangkan saja tangan bisa keringetan, saudara. Lembah, bayang-bayang maut, itu sudah menakutkan, saudara. Tetapi kita mesti ingat, kita bisa selamat lewat lembah bayang-bayang. Karena apa? Karena mautnya ada yang nanggung. Mautnya ada yang nanggung. Waktu melewati lembah kekelaman, kelamnya itu ada yang nanggung. Bayang-bayang mautnya itu ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung pembuangan? Siapa yang nanggung dosa? Simpel kan, saudara, jawabannya? Saudara dan saya juga tahu, Yesus Kristus. Jadi, saudara, sekarang kalau kita balik kepada pertanyaan yang paling awal, siapa yang bisa menjadi saksi Tuhan? Siapa yang akan membawa nama Tuhan dimasyurkan sampai ke ujung bumi? Jangan pertama-tama kita membayangkannya harus pendeta Stephen Tong, harus hamba Tuhan yang gede, saudara. Ini, saudara, nama Tuhan itu dipermuliakan melalui mereka yang ada di dalam pembuangan. Orang-orang yang ada di sana karena dihukum Tuhan, saudara. Nggak terlalu jauh bedanya sama saudara dan saya, saudara. Orang-orang berdosa yang seringkali dililit oleh kesulitan karena kesalahan dan karena dosa-dosa kita sendiri, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita mau persisten, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, persisten, mengakui pengakuan iman kita, Tuhan, Engkau sanggup memberikan pertolongan. Engkau sanggup memberikan pertolongan. Ketika Engkau tidak mau memberikan pertolongan karena dosa-dosa kami pun, kami tetap akan persisten berjalan dalam jalan Tuhan. Mungkin kita akan melalui jalan api, saudara. Mungkin kita akan melalui jalan yang sangat sulit. Tapi ingat, masuk 4 keluar 3. Kita ada di sana, bayang-bayangnya kita terima, mautnya ditanggung oleh Yesus, saudara. Harap, saudara, hal ini, saudara, membuat kita itu sadar ketika kita dalam keadaan yang sangat tidak ideal sekalipun, saudara. Saudara dan saya tidak berhenti loh panggilannya untuk menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami kadang-kadang berada dalam satu buah keadaan yang bahkan malas lagi untuk berharap terhadap diri kami sendiri. Karena kami menyadari, Tuhan, kami bukan orang-orang yang baik, kami bukan orang-orang yang dipenuhi dengan potensi-potensi yang luar biasa. Namun Tuhan, kami percaya bahwa bukan berdasarkan potensi kami, tapi berdasarkan kepiawaian-Mu, Tuhan, Engkau mau memakai kami. Tolong Tuhan, berikanlah kepada kami kesadaran. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak ideal, Engkau memanggil kami untuk persisten di dalam jalan Tuhan. Kami mungkin akan melalui jalan-jalan yang sulit, namun sadarkanlah kami bahwa Tuhan telah terlebih dahulu menanggung jalan sulit itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.